Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 4 April 2023. Mari kita berdoa sejenak sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Engkau selalu setia mengaruniakan ruang dan waktu bagi kami untuk terus menghayati kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kalau hari ini kami boleh menikmati hari karunia Tuhan, kami percaya selalu ada kekuatan dan topangan dari Tuhan. Firman Tuhan sejenak kami akan baca dan renungkan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti dengan benar, sehingga kami pun menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai ayat 34. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Amin. Tema renungan kita ialah dikuatkan dalam kebangkitannya. Matoto belanna kamalimbangunanna. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, takut dan cemas adalah sesuatu yang sangat manusiawi, apalagi saat menghadapi tantangan dan penderitaan. Semua orang selalu berusaha menghindari yang namanya tantangan dan penderitaan, tetapi hal itu selalu saja terjadi dan pasti semua orang akan mengalaminya. Itulah kenyataan hidup. Saudara-saudara, dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, para murid dan orang banyak mengikutinya. Perjalanan ini merupakan perjalanan terakhir sebelum ia menjalani jalan salib. Yesus telah berapa kali menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa di Yerusalem ia akan menderita. Walaupun para murid memahami hal itu, namun sebagai manusia, mereka tetap mengalami ketakutan dan kecemasan. Orang banyak pun yang mengikutinya mengalami hal yang sama karena anggapan mereka bahwa sangat mungkin mereka juga akan ikut mengalami hal itu. Saudara-saudara, Yesus sangat memahami keadaan yang dialami oleh murid-muridnya, sehingga Yesus memanggil untuk menguatkan mereka bahwa penderitaan yang akan terjadi bukanlah akhir segalanya. Murid-murid sangat wajar mengalami kecemasan dan ketakutan untuk berpisah dengan sang guru yang mereka cintai. Kata Yesus, ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, murid-murid harus yakin bahwa Yesus harus mati, tetapi ia akan bangkit. Hanya dengan keyakinan akan kebangkitan Yesus, mereka mampu menghadapi peristiwa yang akan terjadi sekalipun sangat tragis, dan bahwa dengan kebangkitan Yesus, kekhawatiran dan rasa takut akan berubah menjadi kekuatan dan bahkan membawa kemenangan. Oleh karena itu, percaya dan yakinlah bahwa oleh kebangkitannya kita akan dimenangkan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Sesungguhnya selalu ada kekuatan yang Tuhan karuniakan bagi kami.
Kami bersyukur kebenaran firman-Mu semakin menguatkan dan meneguhkan iman kami, bahwa kebangkitan Yesus sesungguhnya membawa kemenangan bagi kami, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu kami mohon kepadamu, kiranya dalam perjalanan kehidupan kami, apapun peristiwa yang kami jumpai, tantangan atau penderitaan hidup sekalipun, kenyataan-kenyataan hidup yang harus kami jumpai, kami terus yakin bahwa oleh kebangkitan Kristus, kami terus dimenangkan dalam menjalani kehidupan ini. Diberkatilah kami semua dalam menjalani kehidupan setiap hari dengan segala aktivitas yang Tuhan percayakan. Kiranya semuanya terus kami lakukan dengan penuh kasih dan dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan. Tuhan dimuliakan dari kehidupan kami. Juga bagi anak-anak kami, terus dijaga dilindungi oleh Tuhan, ditopang dalam pertumbuhan, pendidikan, dan masa muda mereka. Kami percaya Tuhan, oleh kasih dan kemurahan-Mu, maka saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit akan dipulihkan oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh hikmat pengertian Allah, sehingga mampu menyaksikan kebaikan Tuhan, dan juga terus mampu bersyukur dalam segala hal. Yang berduka cita akan senantiasa ditopang, dihiburkan oleh Tuhan. Kami mohon juga, diberkatilah kiranya orang tua kami dalam masa tua mereka, untuk terus berbahagia, menikmati hari-hari hidup karunia Tuhan, berbahagia di usia indah karunia Tuhan, karena terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia, juga mereka yang boleh menikmati keberhasilan dan kesuksesan, semuanya hanya karena anugerah Tuhan, kiranya terus mampu bersyukur dalam segala hal. Kami percaya Tuhan, sahabat renungan harian di mana saja berada saat ini, dalam mendengarkan renungan harian ini, terus diberkati oleh Tuhan, ditopang dalam segala aktivitas, dijaga dan dilindungi dalam berbagai tugas tanggung jawab dan peran. Kami mohon kiranya kasih Tuhan terus menopang gereja Tuhan untuk terus menyatakan kesaksian, persekutuan, dan pelayanan, sehingga dimanapun gereja Tuhan berada, di situ juga akan senantiasa menjadi terang bagi sesama, bahkan bagi dunia ini. Kami percaya dalam kasih dan kemurahan Tuhan, pemimpin-pemimpin kami dikaruniakan hikmat untuk mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Dan di tengah-tengah bangsa kami menikmati damai sejahtera dan sukacita Allah. Ya Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan kami dalam kuasa-Mu. Kami mohon, ampunilah dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat dalam iman kepada Kristus, tetap bersukacita dalam Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.